kita kelas mungkin doanya ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Coba perhatikan dulu tempat duduknya. Tolong dirapikan, jika ada sampah tolong dipungut dan dibuang. Udah Bu. Udah. Dan Baiklah, sebelum masuk pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya dulu, ada yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? enggak. Nggak ada. Enggak salah tentang kirot lah Bu. Tentang kirat. Paham tentang kirat? Paham Bu. Paham. Untuk materi sekarang, ada baca-baca di rumah? Enggak. Lupa Bu. Ada? Nggak tahu? Lupa Bu. Lupa. Jadi materi kita sekarang ini tentang riba. Nah, sebelum masuk ke pengertian riba, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Nanda tahu mengenai pengertian dari riba. Yang kedua, Nanda tahu dalil tentang riba dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu tentang pengertian. Gak ada yang tahu apa itu riba? Riba tuh nggak salah berlebih ya Bu. Nah, Ya, riba itu berlebih. Tentang apa Intan? Berlebih Bu. Berlebih. Sama ya. Jadi riba itu secara bahasa itu lebih atau tambahan. Sedangkan secara istilah atau secara syara itu tambahan pembayaran tanpa adanya ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah satu pihak dari dua orang yang mengadakan transaksi gitu. Contohnya, Nisa meminjam uang sama Intan untuk modal 1.500.000. Nah, nanti Nisa dibilang sama Intan kembalikan 1.700.000 gitu. Jadi yang 200 itu adalah masuk riba. Nah, jadi paham pengertian tentang riba? Paham Bu. Paham. Yang kedua kita masuk ke dalam dalil atau hukum. Yang pertama itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Ada yang bisa membacakan? Intan Bu. Intan, silakan Intan. Ayat berapa Bu? 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqulu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal masi. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'idatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Mungkin bisa bacakan artinya? Bisa Bu. Yang bisa silakan. Baik Bu. Hai orang-orang yang beriman, memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Terima kasih ya kepada Intan dan Nisa yang sudah membacakan ayat Al-Baqarah 275 dan terjemahnya tadi. Nah, jadi di dalam ayat ini mengatakan bahwa orang-orang yang memakan riba itu nanti di akhirat pas pada yaumil akhir
hari pembalasan, mereka itu tidak bisa berdiri dengan benar. Mereka tuh berdiri seperti orang kerasukan. Karena apa? Karena beban yang mereka tanggung, yaitu mereka buncit karena makan dari riba itu. Nah, seperti orang gila gitu ya. Dan di sini di dalam ayat ini juga Allah katakan kalau jual beli itu diperbolehkan dan Allah mengharamkan riba. Dan di sini juga Allah menjelaskan bahwa orang yang dahulunya yang sebelum datangnya larangan mengenai riba ini, yang sudah melakukan riba, itu urusannya terserah sama Allah saja, sama Allah, urusan mereka sama Allah. Nah, sedangkan mereka yang melakukan perbuatan riba setelah datangnya ayat ini, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka. Nah, mereka kekal di dalamnya ya. Nah, ada juga hadis riwayat Muslim. Dibacakan. An Jabir radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa makilahu wa kitabuhu wa syahidaihi wa qala hum sawa'u. Nah, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakil atau orang yang memberi makan hasil dari riba, orang yang menuliskan, dan orang yang menyaksikannya, dan selanjutnya. Nah, Nabi bersabda mereka semua itu sama. Jadi orang-orang yang orang-orang yang memberikan riba, orang-orang yang mengucapkan atas adanya riba, memakan hasil dari riba, atau orang yang menjadi saksi dari riba itu tuh Allah dan Rasulnya itu melaknat gitu ya. Nah, mereka itu semuanya sama, jadi tidak dibedakan. Nah, dari hukum riba ini bisa dipahami ada? Atau ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Ya. Jadi kan tadi ada di hadis yang Muslim itu mengatakan bahwa termasuk yang menuliskan ya Bu. Ya. Jadi kalau misalkan itu memang tuntutan itu gimana? Jadi kan kebanyakan bawahan sekarang tuh dia takut sama bosnya. Jadi kan ya harus dikerjain apa yang disuruh gitu kan. Nah, itu gimana Bu? Kenapa yang menuliskan ini harus kena juga? Ya, bagus ya pertanyaannya. Kenapa yang menuliskan itu juga kena? Karena dia bekerja di dalam suatu bank atau perusahaan yang mengandung unsur riba. Kalau dia tidak mau kena laknat oleh Rasulullah dan Allah gitu, dia harus keluar dari sana pekerjaan yang tidak mengandung unsur riba gitu. Jangankan untuk mereka mencatat, mereka melihat saja walaupun mereka bukan orang dalam, tapi mereka menyaksikan, melihat tanpa sengaja saja itu juga termasuk, karena dia tidak melarang adanya riba tersebut. Jadinya transaksi riba itu. Ada lagi yang ditanyakan Intan? Kalau dia melihat tapi tulis mana? Melihat tuli? Ya. Gimana ya? Dia melihat tapi dia tulis. Dia melihat tapi dia tuli. Nah, juga belum bisa menjelaskan itu ya. Nah, maksud saja kita ada macam-macam riba ya. Riba ini ada macam-macam riba ini. Ada 4. Yang pertama itu riba fadli. Nah, ada yang tahu apa itu riba fadli? Izin Bu, mau mandi. Nah, bisa tahu apa itu riba fadli? Bisa? Tahu Bu. Nggak tahu. Nah, jadi riba fadli ini adalah riba tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan mensyaratkan suatu tambahan sehingga terdapat pihak yang dirugikan. Contohnya, nah, menukar beras 1 liter beras dengan 2 liter beras. Jadi nisabnya 1 liter beras,
misal ditukar sama Intan, tukar sama Intan 2 liter beras, otomatis Intan merasa dirugikan 1 liter beras ya. Nah, seperti ada hadis mengatakan, ibu lupa itu riwayat mana, katanya haraplah menukar itu misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam, kurma dengan kurma. Nah, dan setelah selanjutnya ya. Nah, ada 3 syarat ya agar tukar menukar ini tidak masuk dalam riba. Yang pertama, syaratnya itu tukar menukar barang tersebut harus sama seperti tadi ya, beras dengan beras, garam dengan garam gitu. Nanya Bu, Ya, kalau beras itu kalian dengan beras, maksudnya iya. maksudnya kan sama-sama beras, apa yang ditukar? Nah itu dia kenapa harus ditukar. Nah, Nah, mungkin beras ini beras lama atau gimana, atau beras baru. nah, Dia di sini kan sama jenisnya, di Bapak ini sama jenisnya. Tukar menukar yang jenisnya sama. Mungkin beras ini dari Solo, satu dari Payakumbuh gitu, maka tukar, tapi kan ukurannya sama gitu, sama-sama 1 liter. Yang kedua, timbangan atau takarannya harus sama. Yang ketiga, serah terima pada saat itu juga. Jangan nanti ya berasnya saya kirimkan. Nah, selanjutnya itu tentang riba fadli ya. Paham tentang riba fadli? Selanjutnya tentang riba kordi. riba apa Bu? Kordi. Kordi? Ada tahu apa itu riba kordi? Enggak. Riba kordi itu adalah riba utang piutang dengan syarat ada keuntungan atas orang yang mengutangi gitu. Misalnya Nisa meminjam uang sama Intan, misalnya Nisa minjam uang 50.000, nanti Intan bilang nanti kembalikan ya 75.000 sama Intan. Jadi 25.000-nya itu termasuk bunga atau riba. Tapi kalau yang utang tuh ikhlas kemana Bu? Ya, kalau ngutang ikhlas itu tergantung akadnya, akad di awal. Dia setuju nggak dalam akadnya. Kalau dia nggak setuju atau dia setuju tapi dalam hatinya enggak, itu bisa riba. Loh, dia setuju, Dia nggak ikhlas. akadnya setuju. Iya, iya katanya, dalam hatinya. Jadi yang salah tuh yang utang Bu. Sama lah, karena yang memberikan utang itu juga memberikan setengah juga dari bunganya dari yang dipinjam, banyak gitu. Itu dengan syaratnya utang-utang dengan adanya keuntungan. Selanjutnya tentang riba ya. Ya. Nah, riba ini riba bila meninggalkan tempat akad jual beli sebelum serah terima. Contohnya, Intan membeli 1 kilo, menjual 1 kilo beras sama Nisa. Tapi Intan kasih aja beras yang 1 kilo itu, padahal belum Intan timbang, Intan belum tahu apakah itu cukup 1 kilo atau enggak. Nah, nanti kalau kurang, kekurangannya itu nanti akan menjadi riba bagi Intan. Loh, tapi riba lebih. Iya, lebihnya sama Intan karena kurangnya sama Nisa gitu. Kurangnya. Iya. Kalau nggak tahu, Nah itu makanya jangan meninggalkan tempat transaksi atau meninggalkan akad dulu, selesaikan akad itu benar-benar sampai selesai, timbang dulu, pastikan apakah pas atau tidak. Lebih baik berlebih daripada kurang. kalau lebih dia dong yang riba Bu. Kan kelebihan juga. Pahala bagi kita. Oh gila Bu. Nah, pahalnya tentang riba ya. Paham. Meninggalkan tempat akad jual beli sebelum serah terima. Selanjutnya riba nasiah. Riba nasiah ini hampir sama riba fadli, cuma bedanya di sini riba ini adanya tambahan waktu pembayaran hutang. Misalnya
Intan minjam uang sama Nisa 500.000. Nanti dibilang sampai hari Jumat ya gitu. Nah, pada saat sampai hari Jumat Intan belum bisa mengembalikan uangnya. Lalu Nisa bilang, enggak apa-apa, saya kasih waktu 2 hari lagi sampai hari Minggu, tapi kamu harus bayarnya 525 ya gitu. Nah, yang waktu apa namanya, uang yang 25.000 itu namanya riba. Karena itu masuk bunga gitu. Ditambah dengan bunga. Karena waktunya udah sampai hari Jumat, enggak juga. Jadi ditambah waktu tapi pakai bunga lagi gitu. Kalau sampai hari Jumat itu dia kembali ke 500.000, berarti ditambah lunas. Enggak pakai bunga. Kalau lewat pakai bunga. Paham ya tentang riba nasiah? Paham, Bu. Jadi macam-macam riba dapat dipahami. Dapat. Apa itu? Riba fadli ini apa? Yang Barangnya sama-sama. Riba fadli Nambah bunga, nambah ya, tambah. Riba ya apa tadi? Berarti mirip, Bu. Hampir mirip. Itu nasihat dulu ya, Bu. Nasihat apa? Nasihat setelah waktu. Waktu. Terus tambah bunga, ya kan? Ketika nambah waktu dia tambah lagi bunganya. Kalau dia tuh utang-utang. Ayat itu Riba di utang. meninggalkan tempat jual. Oh iya, beli. meninggalkan tempat ya, meninggalkan tempat. Belum jelas Lebih. berarti. Ya. Belum jelas apakah cukup atau belum. Ya. Tapi ditinggalkan. Paham ya tentang pengertian riba, hukum riba, macam-macam riba. Selanjutnya itu tentang bahaya riba. Ada yang tahu bahaya dari riba itu apa? Seberapa, Bu? Neraka ada. Untung, Bu. Nggak bahaya. Kenapa untung? Kan riba berlebih. Riba berlebih, tapi Allah melaknat riba. Oh, jadi bahayanya Allah akan melaknat. Nah, jadi ya bahaya ribanya ada 3. Pertama itu bagi jiwa manusia. Yang pertama itu riba itu dapat menimbulkan sifat egois dalam diri manusia ya, sehingga pemakan riba ini tidak peduli dengan orang lain, dia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Bagaimana dia mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, yang selanjutnya riba ini juga dapat menghilangkan perasaan cinta kebajikan dan perasaan sosial. Dan pemakan riba ini akan selalu haus untuk mengumpulkan harta gitu, meskipun dengan cara memeras darah orang lain. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu bahaya bagi masyarakat. Nah, bahayanya bagi masyarakat, riba dapat melahirkan permusuhan di lingkungan masyarakat. Paham ya? Dapat melahirkan permusuhan. Nah, riba ini juga dapat menghancurkan seluruh kasih sayang dan persaudaraan dan perbuatan-perbuatan baik dalam diri manusia. Ya, Bu. Nah, riba juga dapat menaburkan benih-benih atau menumbuhkan benih-benih kebencian dalam hati manusia, sehingga menghancurkan namanya tali persaudaraan. Nah, riba ini juga yang ketiga itu bahaya terhadap ekonomi. Bahayanya terhadap ekonomi ini, yang pertama itu dalam pandangan ekonomi, riba ini dapat membelah manusia menjadi 2 tingkat. Yang pertama tingkat elit, yang kedua tingkat miskin. Nah, pada tingkat elit ini yang bergelimangan dalam kemewahan dan kesenangan lewat keringat orang lain, sedangkan yang dalam tingkat miskin yang hidup dalam penderitaan dan kekurangan. Nah, dari pembagian ini akan memunculkan kesenjangan sosial dan tingkat kesejahteraan, di mana kekayaan hanya bertumpuk pada satu pihak saja, pada satu tangan saja gitu. Nah, hal ini bisa menjadi musibah bagi masyarakat, itu akan
atau suatu bangsa. Nah, lalu bagaimana cara menghindari riba ini? Menghindari kegiatan riba. Menghindari kegiatan riba ini ada dua. Yang pertama itu menjual sesuatu yang sejenis, yaitu ada 3 syaratnya. Yang pertama, sama jumlah timbangan dan banyaknya. Paham ya, sama jumlah timbangan dan banyaknya. Yang kedua, dilakukan secara tunai. Dilakukan secara tunai, paham? Nah, yang ketiganya adanya akad atau ijab kabul sebelum meninggalkan majelis. Akadnya ini harus jelas. Yang kedua yaitu menjual sesuatu yang berlainan jenisnya, yaitu ada 2 syaratnya. Pertama, dilakukan secara tunai. Yang kedua, akadnya itu jelas. Jadi yang telah bersama. Nah, yang untuk menghindari kegiatan riba ini dapat dipahami atau ada yang ditanyakan? Ya Bu, paham. Selanjutnya yang terakhir itu tentang hikmah riba. Hikmah diharamkannya riba. Yang pertama itu kita terhindar dari yang namanya sikap serakah atau tamak ya terhadap harta yang bukan milik kita. Nah, itu hikmahnya. Yang kedua itu mencegah permusuhan dan menimbulkan semangat kerja keras dan saling tolong menolong sesama manusia. Selanjutnya itu mencegah munculnya mental pemboros. Nah, yang tidak mau bekerja keras dan dan menimbun harta gitu di tangan satu pihak, nggak cuma dia aja yang kaya. Selanjutnya itu menghindari dari perbuatan aniaya karena memeras kaum yang lemah, karena dia merupakan salah satu bentuk penjajahan atau perbudakan di mana satu pihak menindas pihak lain, yaitu seperti yang tadi yang memeras darah orang lain atau keringat orang lain demi mendapatkan keuntungan terhadap dirinya sendiri. Nah, selanjutnya itu mengarahkan kaum muslimin untuk mengembangkan hartanya dalam mata pencarian yang bebas dari unsur penipuan. Nah, jadi hikmahnya itu ya kita tuh bisa mengembangkan harta kita itu ke satu pekerjaan yang terbebas dari unsur penipuan, atau ini riba ini juga termasuk unsur penipuan ya, karena merugikan orang lain. Nah, yang terakhir itu menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan. Nah, karena orang yang memakan riba atau orang yang bersangkutan dengan yang namanya riba itu adalah zalim gitu, dan kelak mereka itu akan binasa. Seperti tadi, karena orang yang memakan riba atau yang bersangkutan dengan riba itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Dari pembelajaran mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan atau dapat dipahami? Ada Bu? Ya kan? Tadi di yang akhir kan Ibu bilang nanti orangnya tuh perutnya buncit. Kalau di sekarang di dunia orang tuh perutnya buncit, tanda-tanda nggak Bu? Nah, kalau kebanyakan punya, tapi kebanyakan itu bisa dilihat ya, kadang di dunia itu juga ada ya, kadang orang kunci itu kadang-kadang kebanyakan makan riba, kebanyakan ya itu kalau yang ibu lihat, karena rata-rata, tapi tidak semuanya, karena ada mereka yang gendut, kadang-kadang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu di yaumul akhirnya tuh di padang mahsyar Ibu bilang kan nggak ada neraka-nya. Itu saat itu di padang mahsyar, di saat mereka mau menerima hukuman dari Allah. Mereka tuh nggak bisa berdiri tegak seperti yang lainnya gitu. Mereka tuh kan nggak sempoyongan kayak orang gila gitu, karena mereka nggak kuat menahan beratnya berkunci mereka
agung gitu, akibat perbuatan mereka di dunia. Ada lagi? Ya Bu. Udah. Nah, kalau udah, Ibu lagi yang mau tanya ya. Ya Bu. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu akan bertanya mengenai riba untuk ringkas kepahaman Nanda. Yang pertama yaitu pengertian riba secara bahasa tadi apa? Lebih. Secara istilah? Bisa Bu menjawab. Bisa? Lupa Bu. Lupa? Sesuatu yang dilebihkan ketika terjadinya transaksi antara dua orang ataupun lebih, dan itu artinya riba. Bisa juga ya. Jadi riba itu tambahan pembayaran gitu. Tambahan pembayaran tanpa adanya ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari orang yang mengadakan transaksi riba. Nah, Ibu kan mengadakan kuis. Pertama Ibu sama kuis ini. Jangan ada terus Bu. Ini Bu ini. Ibu ada dua kuis. Yang pertama itu tentang apa maksud dari hadis yang kita bacakan tadi. Apa bunyinya? Hadis Muslim tadi. Bunyinya hadisnya hadis ya Bu, bukan Quran ya? Bukan, hadis. Ya. Jabirin tadi. Kuncinya Bu, atau kuncinya Bu? Kata kuncinya. Riba. Rasulullah melaknat orang yang Orang yang riba, yang menulis, yang melihat, yang melakukan, yang terlibat. Yang terlibat dalam transaksi riba. Ini enggak kuis namanya ya. Bisa mau satu jawabnya. Gimana Bu? Saya Bu, tadi udah kita tuh. Ya, ganti lagi pertanyaannya. Siapa yang tahu macam-macam riba dan pengertiannya? Bisa. Riba fadli Bu. Nah, apa riba Ya, fadli? barangnya itu sama Bu. Itu Bu. Sama Ada. misalnya apa? Ya. Beras sama beras gitu Ya. Bu. Dia ada 4. Terus riba itu kodri nggak salah Bu. Iya. Itu tuh apa? Nilainya piutang apa ya? Yang berlebih gitu Bu. Iya. Terus riba yat itu tuh misalkan utangnya 50.000 tuh pas terjadinya akad itu sebenarnya hari Jumat dibayar gitu kan, jadinya misalnya uang kelanjutan Bu. Itu Bu, jadi udahlah harinya udah ditenggang terus dilebihkan pula Bu gitu. Misalnya dari 50 jadi 75 gitu. Satu lagi. Lupa Bu. Saya Bu. Salah Setengah ya dapat sama Nisa. setengah Bu. Iya. Tadi riba fadli benar. Riba fadli tadi itu benar. Riba ya salah. Itu pengertian dari riba nasiah. Oh ya. Ya tuh timang-timangan itu. Ya, ganti lagi ya. Karena udah jaringan. Jadi ya, bisa dapat nilai setengah. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu Apa Bu? sebutkan salah satu hikmah dari diharapkannya riba. Satu ya Bu. Ya, salah satu aja. Saya Bu, Minta terhindar dari laknat Allah. terhindar dari laknat Allah.
menghindari sifat egois, terjadinya silaturahmi dengan yang lain, menghindari pertikaian antar sesama, terus Jadi sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? bisa Bu. Silakan disimpulkan dulu, bisa nanti tambahkan mengikat. Riba itu segala sesuatu yang berlebih atau upah tambahan, bunga, apa yang berlebih itu lah Bu. Ya. Terus hukum riba itu haram. Dapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Jadi macam-macam riba ini pertama itu macam riba itu ada 4. Riba fadli, riba qadri ya Bu, salah. Itu riba itu yat, riba nasia Bu. Itu Bu. Tambahan Ya, bahaya riba itu ada 3 aspek Bu. Yang pertama itu untuk diri sendiri, yang kedua untuk masyarakat, yang ketiga itu untuk ekonomi. Nah, untuk diri sendiri ini dia tuh kalau kita itu menjadikan kita itu menjadi orang yang egois, boros, terus udah aja. Yang untuk masyarakat itu akan menimbulkan masalah di masyarakat, terus terputusnya tali silaturahmi dengan masyarakat, itu kan. Lalu kemudian juga ekonomi. Nah, ekonominya ini akan menyusahkan bagi orang yang kaya dengan orang yang miskin. Nah, yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin